Alhamdulillah Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayyuhum wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Khairul Amin rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah SWT yang pandai bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah SWT yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Kalau kita kemudian menjadi hamba-hamba Allah SWT yang taat dan patuh kepada Allah SWT, yang ahli syukur, maka hidup kita akan dibenahi oleh Allah SWT. Hidup kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan ini adalah merupakan bulan Muharram, termasuk kategori hari-hari yang mana masuk pada kategori tahun baru Hijriah. Maka bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah SWT mengisi tahun baru Hijriah ini supaya menjadi hamba-hamba Allah SWT yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita lakukan, perlu kita laksanakan, di mana kita sudah masuk pada tahun baru Hijriah ini adalah yang pertama, pandai-pandailah menjadi hamba-hamba Allah SWT yang suka dan ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok harus menjadi hamba-hamba Allah SWT yang pandai bersyukur? Sebab sampai detik ini qadarullah, takdirnya Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk ibadah. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ini merupakan rahmat kasih sayangnya Allah SWT yang luar biasa, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk nambah amal, kesempatan untuk dekat dengan Allah SWT. Maka kita harusnya menggunakan waktu ini, menggunakan sisa-sisa umur kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur secara totalitas. Lahirnya, lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ridho bil qadha, kemudian seluruh aspek anggota tubuhnya digunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7, Gusti Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang intinya kalau kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang tidak pandai bersyukur atau yang kurang bersyukur, dikhawatirkan nanti kita akan mendapatkan siksaan azab dari Allah SWT yang sangatlah pedih. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Namun kita seringkali menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini tentunya masih banyak yang kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadang kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mendapatkan nikmat yang besar, mendapatkan mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, baru mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Padahal syukur itu tidak perlu repot, syukur itu tidak perlu ribet. Syukur itu kalau kita kemudian bisa menyikapi hidup ini dengan nyaman, hidup dengan senang, ini juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadirin jamaah, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa hidup, bisa tidur, bisa melaksanakan aktivitas keseharian. Itu juga kenikmatan yang luar biasa. Termasuk kenikmatan yang top lagi adalah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Maka ini juga perlu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernah suatu ketika waliullah yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham ini, beliau berjalan menuju ke pasar. Memang kadang kita sering berjalan kemana-kemana, ketemu dengan pembelajaran sifat langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita terasa ataupun tidak. Maka Syekh Ibrahim bin Adham juga demikian. Beliau mengadakan perjalanan menuju ke pasar, ketemu dengan orang yang buta matanya, tangannya tidak punya, kakinya juga tidak punya. Setiap kali orang ini adalah hanya mengandalkan suapan daripada orang yang lewat. Setiap kali disuap oleh orang yang lewat, orang ini mengungkapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kedengaran oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ingin mendekati dengan mengucapkan salam, assalamualaikum wahai seseorang. Dijawab oleh orang ini dengan ucapan yang lancar, waalaikumsalam wahai Syekh Ibrahim bin Adham. Kaget Ibrahim bin Adham ini, kaget, kok bisa orang ini buta matanya tapi tahu siapa saya. Ditanya, wahai seseorang, panjenengan kok enak kok tahu siapa saya, padahal panjenengan tidak bisa melihat siapa saya ini. Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, semenjak saya takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini, maka bagi saya tidak ada yang tidak bisa melihat, karena itu semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang wali juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesama walinya. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham tanya, wahai panjenengan, kenapa setiap kali disuapi oleh orang yang jalan, yang lewat mengucapkan kalimat alhamdulillah, apa nikmatnya, apa senangnya? Beliau menjawab, wahai Syekh Ibrahim bin Adham, qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, saya ini dalam kondisi fisik yang seperti ini, mata tidak bisa melihat, tangan yang tidak punya, kaki juga tidak punya, tapi saya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal. Apa itu? Qalban syakiron. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin jazakumullah. Kalau kita punya hati yang pandai bersyukur, hidup itu akan terasa nyaman, enak, nikmat. Gak grundel, gak sedih, senyum menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Sudah menjadi qalban syakiron, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda orang yang qalban syakiron adalah kelihatan menyikapi hidup ini selalu senyum, selalu senang, selalu melihat kenyataan hidup ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin menyakitkan, mungkin, tapi karena sudah punya qalban syakiran, sangat tahu, langsung dibalik bahwa ini adalah takdir
kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bisa? Tinggal kita melatih bagaimana menyikapi apapun dalam hidup kita masing-masing. Sikapilah itu kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu orang yang menyakiti, ketemu orang yang menyenangkan, semuanya adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Kalau ketemu dengan orang yang menyakiti, alhamdulillah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang ini adalah dalam rangka menerpa, menguji kita untuk menjadi orang yang sabar. Ketemu dengan orang yang menyenangkan juga demikian, berarti menyenangkan kita, membanggakan kita, maka ucapkan kalimat alhamdulillah. Luar biasa orang yang memiliki qalban syakiron, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jawabnya orang ini adalah saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lisanan dzakiron, lisan yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahmatullah, banyak cerita, banyak kasus orang yang ahli zikir ini adalah menyebabkan hatinya tenang, menyebabkan apa yang menjadi doa-doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap saat, setiap menit, setiap jam yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa-doanya. Ini yang pertama, ayo kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayo muhasabah, ayo meneliti, ayo menghisab sebelum kita nanti dievaluasi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah, hitunglah apa yang menjadi kehidupan kita sehari semalam, apa yang telah kita lalui, dihisab, dihitung, dievaluasi sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama dahulu ketika dalam proses menjelang tidur, beliau itu seringkali lama doanya, seringkali beliau lama untuk tidurnya. Karena apa? Beliau mengingat-ingat selama sehari semalam, mulai dari bangun sampai tidur ini, banyak maksiatnya atau banyak kebaikannya. Jika banyak maksiatnya, segera tobat, segera istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya kematian tidak menunggu besok. Kapanpun, dimanapun, saat, dalam kondisi apapun, kita bisa akan diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan nyantai dalam hidup ini. Kalau kita merasa bahwa kita adalah masih banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak istighfar, segera taubat sebelum nanti kita diambil nyawa-nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama ini kalau sudah banyak maksiatnya istighfar, tapi ketika banyak nikmatnya, banyak kebaikannya, beliau mengucapkan, para ulama-ulama dahulu, alhamdulillah, dipertahankan untuk besok harinya atau ditingkatkan dengan kondisi keimanan amal ibadah yang lebih baik. Ini dalam bentuk muhasabah. Yang ketiga, hadirin jamaah, ayo menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berubah yang bernilai manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang baik, orang Islam yang top adalah orang Islam yang mampu melaksanakan kehidupan yang bermanfaat. Silakan mulai saat ini kita lihat, kalau kita bermain HP, manfaatnya ada tidak? Kalau ada, laksanakan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Kita berbicara ngawur, rasan-rasan dan sebagainya, ada enggak manfaatnya? Kalau ada, teruskan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Ini penting sebagai umat Islam, bahwa ayo berbuat, ayo melaksanakan dalam kondisi yang tentunya bermanfaat. Kadang mohon maaf, update status yang kemudian tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada motivasinya, bahkan seringkali digunakan curhat terkait dengan kondisinya masing-masing.
Iya, masalahnya kalau orang itu adalah orang yang punya empati, simpati pada kita, insya Allah menolong. Tapi kalau orang itu mohon maaf tidak suka dengan kita, malah kemudian mengatakan dengan kata-kata syukur, maka akan mengatakan kalimat-kalimat yang jelek, oh makanya, maka seterusnya. Maka ayo hal-hal yang ada manfaatnya laksanakan, kalau tidak ada manfaatnya ditinggalkan, termasuk zikir kepada Allah SWT, termasuk sholat duha, qiyamul lail, ada manfaatnya, ada, maka laksanakan itu. Termasuk lagi hadirin jazakumullah, insya Allah pada hari Selasa ada yang namanya bulan atau tanggal 9 Muharram, terkenal dengan Tasyu'a. Kemudian hari Rabunya adalah tanggal 10 Muharram, terkenal dengan Asyura. Siapa yang puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura, yaitu insya Allah jatuh pada hari Rabu, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita, karena kesempatan ini hanya 1 tahun sekali. Kalau kita tidak manfaatkan, rugi besar. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kalau tanggal 9 Muharramnya atau Tasyu'a? Kanjeng Nabi pernah punya himmah, pengen punya cita-cita, jika nanti usia saya menyambung nyampe pada tahun yang akan datang, saya juga ingin tanggal 9 Muharram atau Tasyu'a saya berpuasa, supaya ada bedanya dengan orang-orang yang tidak Islam, yang orang-orang dahulu. Sebab baginda menyampaikan yang patut dan bagus untuk merayakan 10 Muharram adalah umat Islam yang saat ini, yaitu di zaman Kanjeng Nabi sampai hari kiamat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk lagi dimanfaatkan dengan sedekah kepada yatim piatu, kepada orang-orang fakir miskin. Kenapa? Penting sekali. Yang namanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. Dawu maradakum bis-shadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Maka ini sangat penting. Kalau kita pengen tertolak bala dari musibah, perbanyak sedekah. Kalau kita pengen yang namanya penyakit insya Allah mudah disembuhkan oleh Allah SWT sebagai resep yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka perbanyak sedekah kepada orang lain, salah satunya fakir miskin dan yatim piatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sangat penting. Maka biasanya pada Muharram ini terkenal dengan riyoyone anak yatim. Ini penting hadirin. Kapan lagi kita juga ikut merasa simpati, empati kepada saudara kita, kepada anak-anak yatim piatu yang ternyata ditinggal oleh kedua orang tuanya atau salah satunya. Kalau tidak kita, siapa lagi yang ngeramun? Jangan sampai mereka, mohon maaf, kita nanti akan menyesal. Ternyata yang merawat, yang memelihara, yang mengasuh, yang mengayomi ternyata adalah bukan umat Islam. Nanti kita baru menyesal. Kenapa? Saya sebagai orang yang mampu, orang yang kaya, kok tidak mau untuk ikut andil dalam proses anak yatim. Ketika diambil oleh orang-orang selain Islam, baru kita menyesal. Jangan, mumpung belum demikian, dan mumpung harta itu masih menjadi harta kita, bukan menjadi harta orang lain, maka manfaatkan. Dan sebetulnya orang yang medit itu mediti awake dhewe, orang yang loman lomani awake dhewe. Dan yang jelas hadirin jazakumullah, setiap sedekah yang kita berikan pada orang lain itu aslinya adalah celengan untuk diri kita. Nanti kita akan ambil di akhirat pada saatnya. Hadirin jazakumullah, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal yang soleh. Ayo berubah menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Yang terakhir, perbanyak doa. Perbanyak doa. Kenapa? Ad-doa yughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Kalau kita ingin merubah takdir kita yang jelek menjadi baik, perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah SWT. Ad-doa silahul mu'minin. Doa juga bisa menjadi senjatanya orang-orang yang beriman. Kita tidak punya senjata yang hebat, kita tidak punya peluru, tidak punya tembak, tidak punya bom. Maka kita punya Allah SWT, senjata
senjata yang luar biasa. Kalau kita kemudian dihadapkan, diberikan oleh Allah SWT, maka tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ad-du'a silahul mu'minin, senjatanya orang beriman. Dan yang ketiga, ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah puncaknya ibadah, induknya ibadah. Moga-moga dengan kita mampu menjadi hamba-hamba Allah SWT yang merawat, yang tentunya mengisi Muharram, mengisi tahun baru Hijrah ini, ayo dengan sebaik-baiknya menjadi hamba-hamba Allah SWT yang pandai bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah SWT yang pandai muhasabah. Ayo berubah menjadi orang yang baik lagi, lebih baik lagi, ditingkatkan kebaikannya. Dan ayo jangan kemudian kita selesai atau menyesal dalam berdoa. Selalu berdoa, berdoa dan berdoa. Sebab yang namanya orang berdoa tidak ada ruginya. Jika memang doa belum dikabulkan oleh Allah SWT, itu sudah menjadi poin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal yang baik untuk diri kita masing-masing. Dan moga-moga di tahun baru Hijriah ini kita ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Dan moga-moga diberikan oleh Allah SWT umur-umur yang barakah, rizki yang barakah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barakah. Diberikan oleh Allah SWT mudah semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat. Dan moga-moga kita semuanya jika suatu saat meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Serta kita semua moga-moga dimasukkan ke surganya Allah SWT bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita. Dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم